Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Yansyah dari 10 MIPA F 8 2018 akan menjelaskan tentang kelas asteroidea. Jadi, asteroidea itu apa sih? Asteroidea itu merupakan salah satu kelas dari film Echinodermata. Ayo tebak yang mana? Ya betul, yang itu. Pintar sekali. Nah, jadi asteroidea itu juga dikenal sebagai bintang laut. Ciri umum dan morfologi dari asteroidea. Tubuh asteroidea itu bentuknya seperti bintang, berduri, dan memiliki ambulakral. Habitatnya ada di sekitar pantai maupun laut dangkal. Sistem ambulakral asteroidea. Ambulakral ini adalah sistem saluran air pada Echinodermata yang berfungsi untuk bergerak, bernapas, dan membuka mangsa. Ada saluran gelang, ada gelembung dan 4 buah gelembung poli dan keping madrepora. Struktur tubuh dan peranannya. Ini adalah struktur tubuh dari asteroidea. Ada madreporit, yaitu lubang tempat masuknya air. Selanjutnya adalah saluran batu, yaitu sebagai penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. Selanjutnya ada saluran cincin yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. Lalu ada saluran radial, saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini dari saluran cincin yang berperan ke tentakel masing-masing. Ada saluran lateral, yaitu saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. Ada ampula, yaitu wadah yang menyerupai balon yang elastis. Ketika terisi air akan bentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung. Selanjutnya adalah kaki tabung, kaki yang terbentuk karena tekanan air di ampula, sehingga tidak bisa dipijakan ke objek, sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. Ingat, jadi sistem ambulakral ini berfungsi untuk bergerak, bernapas, atau membuka bangsa. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton yuk video satu ini. Here is a starfish. It is one of nature's most fascinating creatures. Today we will be dissecting one. Let's first take a look at the top, or the arboreal surface. Right here, you can see the madreporite. The central section where the madreporite is located is known as the central disc. Each of the 5 arms are known as rays, or arms. You can decide. The small white projections are known as spines. The purple area in between, you see, is the skin gills. Now let's look at the bottom side, or the oral surface. In the center, we can see the mouth, where the starfish expels its stomach to digest its food on the outside. Along each arm, we can see the ambulacral grooves, which are filled with small tube feet.
Now take your scalpel and cut off a segment off one of the arms, or rays. If you look at the outer layer, you can see that it is hard and white. That is a calcareous plate. Now take your scalpel and cut along the middle of both sides of one of the arms. Lift up the top flap of the arm and you can see the large brown digestive glands. Along the bottom, you can see the gonads. The white ridge you see is the inside of the ambulacral groove, made up of ambulacral ossicles. The purple grape-like things to the left of it are the ampullae. Now use your scalpel to cut off some of the remaining arms for better access to the central disc. Inside the central disc, we can see one large organ, the stomach. If we remove part of the stomach, you can see the stone canal extending down from the madreporium. The stone canal connects to the ring canal. Selanjutnya adalah fisiologis asteroidea. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Jadi setelah dimakan, makanan akan dicerna oleh getah lambung, lalu akan dikirim lagi ke 5 cabang usus yang menuju ke masing-masing organ. Kemudian, sisanya dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Oksigen akan meresap melalui selaput kaki ambulakral. Lalu ada sistem syaraf. Di sistem syaraf ini ada yang namanya gelang syaraf, yaitu berfungsi mengordinasikan seluruh gerakan yang dilakukan oleh tangan. Lalu ada sistem reproduksi. Yang pertama aseksual, yaitu dilakukan dengan pembelahan isi. Kemudian kalau secara seksual, seperti biasa pembuahan sel telur oleh sperma secara eksternal di air. Wah, sekarang aku lebih mengerti. Sama aku juga lebih mengerti tentang asteroidea. Terus cara asteroidea bergerak gimana sih? Masih ingat kan struktur tubuh asteroidea? Oh, jadi begitu cara asteroidea bergerak. Begitulah cara hewan ini bergerak. Wah, kamu lebih pintar dari saya. 100 buat kamu.
Terus peranan dari Asteroidea apa sih? Yang pertama, Asteroidea biasa digunakan sebagai hiasan. Asteroidea ini bisa menghiasi akuarium rumah kalian, juga bisa buat pajangan, jadikan hiasan juga bisa. Selanjutnya, Asteroidea ini juga sebagai obat pencegah penyumbatan pembuluh darah. Contohnya, Dodi sakit asma, lalu diberi lendir bintang laut. Alhasil, Dodi sembuh deh. Selain itu, juga menjadi predator utama di berbagai ekosistem, terutama di ekosistem perairan laut. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi ada peran merugikannya juga loh. Asteroidea memakan tiram atau kerang mutiara. Bukan, kasihan, dia sebel. Tuh, dia itu memakan tiram mutiara. Wah, banyak juga ya peranannya. Terus contoh-contoh dari asteroida ini apa aja? Contohnya adalah Luidia magnifica. Yang kedua ada Asteria forbesi. Lalu ada Lynchia sp. Lalu ada juga Astropecten platiacanthus. Wah, aku belajar banyak hari ini. Jadi senang deh. Wah. Jadi bintang laut Asteroidea sesuai dengan namanya, jenis hewan ini berbentuk bintang dengan 5 lengan. Di permukaan kulit tubuhnya terdapat duri-duri. Selanjutnya hewan ini banyak dijumpai di pantai dan ciri lainnya adalah alat organ tubuhnya bercabang ke seluruh lengan. Asik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.